wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini aku akan menjelaskan solusi-solusi terhadap kendala-kendala kalian para pejuang UMPTKIN tahun 2020 ketika menggunakan aplikasi SSE UMPTKIN tahun 2020. Karena sumpah banyak banget yang nge-DM aku di Instagram, ngechat aku di WA, apalagi komentar-komentar kalian di YouTube. Katanya, Kak, kenapa sih aplikasinya error terus? Kak, kenapa sih aplikasinya nggak bisa masuk? Kenapa sih aplikasinya ada bacanya 404 not phone? Ya gitu ya guys. Terus ada juga katanya akun ini sudah dipakai. Nah, jadi gimana gimana caranya untuk memperbaiki dari masalah-masalah itu. Nah, sehingga di sini aku akan mencari tahu solusi dan aku akan menjelaskan kepada kalian para pejuang UMPTKIN supaya kalian nggak bingung lagi, supaya kalian nggak ragu-ragu lagi untuk mengerjakan UMPTKIN. Kalian harus segera menanggulangi masalah itu sebelum UMPTKIN itu pada hari hanya, sebelum kalian mengerjakan betul-betul UMPTKIN-nya. Nah, maka dari itu kalian harus mendengarkan video ini baik-baik, dengarkan baik-baik, dengarkan secara teliti, jangan kalian skip. Kenapa? Karena kalau kalian skip pasti ada 3 atau 4 kata yang tidak kalian dengar sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman terhadap UMPTKIN. Jadi mohon banget guys, jangan kalian skip, silahkan kalian nonton dan lakukan bagaimana solusi yang aku berikan. Karena ini tuh aku mendapatkan informasi ini mengenai solusi-solusinya itu terhadap pihak UMPTKIN resmi serta YouTuber-YouTuber yang lainnya mengenai UMPTKIN. Oke guys, langsung saja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, sebelum kita masuk ke kendala-kendala kalian mengenai aplikasi SSE UMPTKIN tahun 2020, di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu persiapan-persiapan yang harus kalian siapkan sebelum kalian simulasi atau uji coba atau benar-benar UMPTKIN. Nah, jadi persiapan yang pertama kalian harus mempersiapkan yang namanya laptop. Laptop itu sistemnya harus yang Windows. Kemudian kalau nggak punya laptop, kalian bisa menggunakan smartphone. Tapi smartphone ini yang Android, nggak boleh iOS. Bukan nggak boleh sih, tapi kalau iOS memang nggak ada aplikasi SSE UMPTKIN. Kenapa? Karena kemarin tuh ada yang ngechat aku, Kak, gimana Kak kalau aku pakai iOS, apakah bisa tetap download aplikasi SSE UMPTKIN? Dan ternyata aku mendapat informasi dari YouTuber yang lainnya juga yang membahas tentang UMPTKIN. Ternyata untuk iOS atau iPhone itu nggak bisa menggunakan aplikasi SSE UMPTKIN. Jadi aplikasi ini khusus hanya untuk Android dan laptop yang sistemnya Windows. Nah, jadi buat teman-teman yang mempunyai HP iOS, kalian bisa meminjam HP teman kalian atau ibu kalian, ayah kalian, tetangga kalian, anuan kalian, doi kalian, terserah deh, yang penting HP-nya itu bukan iOS, HP-nya Android, oke? Kemudian ketika kalian menggunakan laptop dan HP Android, kameranya itu harus bagus, kameranya itu harus kualitas yang nggak pecah, nggak buram gitu muka kalian, karena kalian akan disuruh untuk absen. Nah, jadi absennya itu seperti ini, misalnya ini kartu peserta kalian, kalian anggaplah ini kartu peserta kalian, nanti tuh kalian disuruh seperti ini, nanti kalian disuruh absen, kalian perlihatkan kartu peserta kalian. Nah, sehingga persiapan yang lainnya, kartu peserta itu harus dicetak, harus di print out. Karena kemarin juga ada yang tanya, Kak, apakah kartu peserta itu boleh disimpan di HP saja? Apakah boleh disimpan di laptop saja, nggak di print out? Jadi jawabannya kalian harus print out. Kenapa? Karena seperti tadi yang saya jelaskan bahwa ketika kalian ingin UMPTKIN, kalian harus menyertakan kartu peserta itu seperti ini. Jadi wajah kalian dengan foto di sini harus sama, nggak boleh berbeda ya, karena tuh nanti ada kesalahpahaman gitu loh. Oke, jadi persiapan yang pertama laptop sistemnya Windows, kemudian smartphone yang
Android, bukan iOS. Oke, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, Kak, apakah bisa iOS? Kak, apakah kartu pesertanya harus dicetak? Kak, apakah harus menggunakan HP yang kameranya bagus? Jadi semuanya sudah saya jawab di video ini. Oke, jadi mohon teman-teman yang mempunyai pertanyaan seperti itu silahkan dengar, silahkan simak jawaban ini. Dan bagi kalian yang masih ingin bertanya, yang masih punya pertanyaan seputar persiapan UMPTKIN, silahkan kalian komen di bawah dengan jelas pertanyaan kalian, oke? Oke, kemudian setelah mempersiapkan alatnya, kalian harus juga mempersiapkan yang namanya koneksi internet. Jadi di sini saya menyarankan kalian memakai WiFi atau koneksi internet yang memang selancar-lancarnya, nggak pernah lemot gitu loh. Dan aku juga saranin kalau kalian memakai satu HP untuk koneksi internet, kalian membuat cadangan satu HP lagi untuk koneksi internet. Kenapa? Karena kan kita nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu nanti kalian ketika UMPTKIN kalian benar-benar ujian, HP yang satunya koneksi internetnya itu langsung lemot, langsung tidak mendukung. Nah, kalian langsung pindah ke kartu yang lainnya gitu loh guys. Jadi aku saranin banget supaya kalian membuat alternatif, membuat cadangan kuota internet supaya kalau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi itu langsung ada cadangannya. Karena kalau tiba-tiba jaringannya itu nggak bagus, itu tuh bisa bisa fatal banget kalau di UMPTKIN-nya langsung, kalau kalian udah ngerjain secara langsung. Tapi kalau di simulasi atau di uji coba itu sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau di UMPTKIN-nya langsung, koneksi kalian langsung nggak bagus gitu loh. Terus waktunya juga selalu berjalan, semakin berjalan, wah itu gawat banget. Jadi aku saranin kalian memakai WiFi atau kalian mempunyai 2 koneksi internet. Oke, jadi itu saran bagi aku supaya kalian waspada, karena kan kita nggak ada yang tahu ya apa yang terjadi suatu saat nanti. Oke? Oke, dan buat teman-teman yang bertanya, Kak, apakah ujian UMPTKIN daring atau online? Nah, jadi sampai saat ini, sampai tanggal 28 Juli tahun 2020, aku mendapat informasi bahwa UMPTKIN itu online atau daring atau dilaksanakan di rumah masing-masing. Nah, tapi muncul lagi pertanyaan guys, Kak, di rumah aku tuh jaringan jelek banget. Aku mau ke rumah tetangga aku yang ada wifi, aku mau ke cafe yang ada wifi. Itu nggak apa-apa guys, bukan maksudnya di rumah masing-masing. Jadi harus di rumah kalian, padahal nggak ada jaringan. Enggak guys, enggak. Maksudnya itu di rumah masing-masing, maksudnya kalian tidak pergi ke kampus yang tertera di kartu peserta kalian gitu loh. Kalau kalian punya tetangga yang ada wifi-nya nggak apa-apa sih, yang penting kalian nggak ke kampusnya gitu. Itu maksudnya daring guys, maksudnya online gitu loh. Kenapa Kak UMPTKIN-nya offline sementara UTBK-nya kenapa Kak UMPTKIN-nya online sementara UTBK sudah bisa ke kampusnya? Nah, jadi Kak, tolong ya guys, kalian jangan bandingkan SBMPTN UTBK dan UMPTKIN. Itu tuh sesuatu hal yang berbeda. Panitia masing-masing itu pasti sudah merencanakan, pasti sudah memikirkan matang-matang mana yang terbaik buat pesertanya. Nah, jadi seperti itu ya guys. Jadi jangan kalian menganggap SBMPTN itu enak, dia udah ke kampusnya, dia nggak usah pakai aplikasi, dia nggak usah pakai jaringan, dia nggak lalot gitu loh. Sementara UMPTKIN pakai aplikasi, inilah itulah, jangan ya guys. Semua keputusan itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, jadi menurut aku pejuang UMPTKIN tahun 2020 ini sangat teguh, sangat hebat, sangat sabar. Kenapa? Karena kalian tuh, kesabaran kalian itu benar-benar diuji di aplikasi SSE UMPTKIN ini. Ingat ya guys, kesuksesan itu nggak dicapai dengan cara instan. Kesuksesan itu butuh yang namanya perjuangan, kesabaran, pengorbanan. Pokoknya kesuksesan itu diraih itu dengan cara yang susah dulu, jangan santai terus gitu loh. Jadi buat UMPTKIN tahun 2020 ini aku sangat salut sama kalian, karena tuh kalian bener-bener sabar, bener-bener kesabaran kalian diuji sama aplikasi ini. Jadi mohon banget jangan pernah putus asa terhadap aplikasi ini. Setiap kendala pasti ada solusinya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kalau kalian belum menemukan jalan keluarnya, silahkan kalian komentar di bawah, oke? Next, ada juga yang bertanya, Kak, gimana Kak kalau simulasi atau uji coba aku
bertabrakan dengan sholat Jumat, bersamaan dengan Jumatan. Nah, ini bagi kaum pria atau kaum laki-laki ya. Jadi jawabannya itu kalian bisa simulasi atau kalian bisa uji coba setelah Jumatan. Asalkan kalian tetap mengerjakan simulasi atau uji coba itu di hari yang sama. Nah, semisalnya kalian uji coba atau simulasi bertepatan di hari Jumatan ya, kalian bisa mengerjakan sesudah Jumatan atau sebelum Jumatan, asalkan harinya itu tetap hari Jumat gitu loh. Jangan kalian bilang oke, simulasinya bisa diundur, nanti aku kerja hari Sabtu, nanti aku kerja hari Minggu. Jangan guys, karena itu beda. Di setiap satu hari sesinya itu berbeda-beda. Jadi kalian bisa mengerjakannya sesudah Jumatan atau setelah Jumatan, sebelum Jumatan, asalkan harinya tetap sama. Jangan kalian pikir waktunya itu bisa diundur, jadi aku kerja hari Sabtu aja deh, aku kerja hari Minggu aja deh, hari Senin aja deh. Jangan guys, oke? Jadi kalian bisa mengerjakannya sesudah Jumatan atau sebelum Jumatan, oke? Jadi ini adalah jawaban buat kamu yang bertanya, Kak gimana Kak? Simulasi aku tuh bertepatan dengan Jumatan, simulasi aku tuh bertepatan dengan inian, ituan, anuan. Oke, jadi semuanya bisa diundur asalkan harinya tetap sama. Oke, jadi sampai sini paham ya? Jika tidak paham silahkan komentar di bawah. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, ada juga yang bertanya, Kak, kenapa sih aplikasinya itu nggak bisa dibuka? Aplikasinya itu error, aplikasinya itu not found, aplikasinya itu apalagi ya, banyak banget. Pokoknya aku salut sama kalian, karena kalau kalian mengalami kendala langsung menghubungi pihak UMPT KIN. Tapi di sini kalau aplikasinya tidak bisa kalian buka, kalian harus refresh dan refresh terus sampai aplikasinya itu bisa masuk, sampai bisa login, sampai kalian mengerjakan simulasi, sampai kalian mengerjakan uji cobanya itu. Jadi kalian refresh terus, coba lagi terus, jangan baru 5 atau 6 kali, kalian baru kerjakan 5 sampai 6 kali tapi kalian sudah down, kalian sudah udahlah, inilah, nggak usah lah kerja ini, ribet banget, anu banget. Jangan ya guys, kalian harus lebih semangat, buktikan bahwa kalian tuh emang pejuang UMPTKN yang tangguh, kalian memang pejuang UMPTKN yang pantang menyerah gitu loh. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang mau masuk di aplikasinya tapi nggak bisa login, kalian harus semangat. Pokoknya aku harus masuk ya gitu ya guys. Oke, jadi sampai sini pertanyaan itu sudah, semoga kalian sudah paham. Jika tidak paham silahkan komentar di bawah. Oke, jadi itu tadi jawaban-jawaban mengenai kendala-kendala kalian, mengenai jawaban yang kalian pertanyakan kepada aku pribadi, DM, chat di WA, dan komentar-komentar di YouTube. Nah, di sini aku akan memberikan solusi kepada teman-teman yang mengalami kendala seperti bencana alam, seperti lampu kalian padam, listrik kalian padam, jaringan kalian lalot, dan kalian ingin meminta perbaikan kepada pihak UMPT KIN resmi. Oke, dengarkan baik-baik guys, jangan di skip. Di sini aku udah catat jawaban-jawaban dari UMPT KIN, jadi aku bener-bener ngecatat supaya nggak salah memberikan informasi kepada kalian. Oke, jadi di sini guys, jika kalian mengalami bencana alam, listrik padam, koneksi jaringan lalot, kalian laporkan ke sapa.umptkin.id. Kalian harus laporkan segera. Di sini aku akan tulis linknya, sapa.umptkin.id. Jadi kalian laporkan segera kendala-kendala apa yang kalian alami selama mencoba SSE UMPTKIN aplikasinya ya. Nah Kak, setelah dilaporkan gimana sih Kak? Aku tuh sudah ngelaporin tapi sampai saat ini nggak ada balasan. Kak, aku tuh udah laporin tapi nggak pernah dibalas. Udah seminggu, udah 2 minggu. Nggak juga sih ya, kelamaan banget. Udah 2 hari, 3 hari tapi nggak direspon. Nah, jadi seperti ini guys. Kalau setelah kalian melaporkan, jadi tuh hari jadwal kalian itu akan diganti. Nah, seperti simulasi atau uji coba pada tanggal berapa ya? Pada tanggal 23 Juli ya kemarin, kalian tuh adakan simulasi. Nah, tapi yang tanggal 23 Juli itu diganti menjadi tanggal 27 atau tanggal 28 Juli ya. Karena itu tuh banyak banget yang ngelapor bahwa aplikasinya itu error, aplikasinya itu nggak bisa dipakai. Sehingga pihak UMPT KIN mengganti barang siapa yang uji coba pada tanggal 23 itu akan simulasi kembali pada tanggal 27 atau tanggal 28 ya. Nah, jadi setelah kalian
melaporkan itu akan ada pergantian jadwal atau kalian akan dijadwal ulang. Oke, jadi buat teman-teman yang mengalami kendala silahkan kalian laporkan. Silahkan kalian laporkan ke sapa.umptkin.id. Oke, tapi di sini kalau kalian melaporkan harus ada format. Formatnya yaitu nomor ujian, pagar, nama kalian, pagar, kendala kalian. Oke, jadi kalian perhatikan. Nah, contohnya di sini aku UMPTKIN tahun ini aku mengalami kendala. Aku akan melaporkan ke sapa.umptkin.id dengan format nomor ujian contohnya 0123456788. Kemudian nama aku Leni Agustin, kemudian kendala aku jaringan tidak mendukung. Nah, jadi seperti itu kalau kalian ingin melaporkannya, kalian nggak perlu ngechat Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Tadi tuh aku mau simulasi tapi gini, gimana ya caranya gini. Nggak perlu kalian panjang kali lebar ngechatnya, nggak perlu karena sudah ada format yang diberikan. Silahkan kalian tulis nomor ujian kalian, pagar, nama kalian, dan kendala kalian. Silahkan kalian buat sesingkat mungkin, jangan beribet banget gitu loh. Karena tuh aku aja ya kalau ada yang ngechat tuh panjang banget, aku tuh males gitu loh bacanya. Langsung aja guys, kendala kalian tuh apa gitu loh, nggak usah selamat pagi kak aku tuh ini nggak usah ya guys. Karena tuh banyak banget, bukannya malas ngebaca gitu loh, tapi yang ngechat itu ratusan, apalagi pihak UMPTKIN resmi pasti ribuan deh yang mengalami kendala. Jadi kalian menghubunginya pakai link tadi dan pakai format tadi. Oke? Jadi itu dia tadi solusi-solusi bagi teman-teman yang mengalami kendala, misalnya lampu kalian padam, misalnya jaringan kalian lalot, misalnya di sana ada terbaca akun ini sudah dipakai orang lain. Apakah ada tuh pernah subscriber aku yang bilang, "Kak, kok akun aku udah dibuka ya?" katanya gitu. Terus ada yang not phone-nya 404 not phone, terus server error, terus pokoknya banyak banget kendala-kendala yang sudah kalian laporkan ke aku dan solusinya seperti itu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi sampai di sini solusi-solusinya, silahkan teman-teman komentar di bawah kendala apa lagi yang kalian alami, karena sampai saat ini aku tuh menerima kendala-kendala seperti yang saya jelaskan tadi yang sebelumnya ya. Jika memang ada kendala-kendala terbaru, silahkan kalian komentar lagi di bawah. Insya Allah aku akan mencari solusi-solusinya yang benar-benar resmi. Tapi aku tuh sering banget juga ngechat pihak UMPTKIN yang resmi, tapi dia tuh slow respon banget. Itu tuh wajar banget karena banyak banget yang ngechat dia. Jadi aku tuh juga mencari informasi dari youtuber yang lainnya supaya aku bisa men-sharing kepada kalian gimana sih solusinya jika kalian menghadapi kendala seperti ini. Begitu guys. Jadi apa lagi ya, itulah tadi solusi-solusinya terhadap kendala-kendala kalian. Dan bagi penjawab UMPTKIN, silahkan kalian semangat banget, jangan putus asa. Jangan menyerah terhadap aplikasi ini, karena aplikasi ini tuh memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Dan insya Allah jika kalian tulus, jika kalian menikmati prosesnya, insya Allah hasilnya tidak akan mengkhianati prosesnya guys. Oke? Ya guys, jadi video ini aku buat pada tanggal 28 Juli tahun 2020. Jika nanti malam aku bisa nge-upload, aku akan nge-upload nanti malam. Dan sekadar informasi, ternyata yang simulasi hari ini tanggal 28 Juli, katanya yang udah order ebook 123 sama aku, katanya di orderan ebook itu banyak yang mirip di simulasi gitu loh. Alhamdulillah banget. Jadi buat teman-teman yang udah order ebook 123, jangan dianggurin ya, kalian harus pelajari karena katanya tuh soal-soal di ebook itu banyak yang muncul di simulasi, padahal itu tuh cuma prediksi dari kisi-kisi yang aku berikan gitu loh. Oke, jadi buat teman-teman yang udah order, silahkan kalian gas belajarnya. Dan buat teman-teman yang belum order ebook 123 UMPTKIN, silahkan hubungi aku ya di 0882 4785 4631. Oke, jangan lupa untuk follow Instagram aku juga @leniagustin10 dan info.umptkin, karena di sana aku banyak banget memberikan informasi-informasi mengenai UMPTKIN tahun 2020. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.